Perkenalkan, nama saya Mutiara, saya kelas 89, saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, pasti kita ingin mengupayakan untuk melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya alat bantu atau pesawat sederhana. Pesawat sederhana berfungsi untuk membantu ke aktivitas manusia dan juga mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol. Katrol dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah katrol tetap tunggal. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Contohnya adalah katrol pada sumur. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, karena gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban sama dengan gaya beban. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol tunggal bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya yang digunakan untuk mengangkat beban lebih kecil daripada gaya beban. Jenis katrol ini biasanya ditemukan di pelabuhan untuk mengangkat peti emas. Yang ketiga adalah katrol majemuk, yaitu gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas, yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyongkong berat beban. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Kita ambil saja contohnya adalah sepeda. Roda gigi dan juga ban pada sepeda adalah salah satu pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang langsung terhubung pada roda sepeda. Sedangkan pada roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain pada roda sepeda, roda berporos dapat ditemukan pada kursi roda, mobil, dan juga sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu pesawat sederhana yang paling sering digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang merupakan pengungkit adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Pengungkit dapat mempermudah usaha dengan menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dapat dilipatkan, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanis adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan ke titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan ke titik bekerjanya gaya beban. Berikut adalah contoh penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekrup merupakan contoh dari bidang miring, karena terdapat bidang miring yang memutar. Prinsip kerja sekrup adalah mempermudah usaha manusia karena dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Sekrup bisa masuk ke dalam kayu ketika diputar dengan obeng, karena sekrup dibentuk dari bidang miring yang dililitkan mengitari sebuah batang atau silinder, sehingga terlihat sebagai spiral. Pinset juga merupakan pesawat sederhana jenis pengungkit kelompok 3, dengan titik kuasa berada di tengah titik tumpu dan titik beban. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Jadi, tangga memanfaatkan prinsip bidang miring agar kita dapat naik ke tempat yang lebih tinggi dengan tangga. Pisau merupakan contoh pesawat sederhana jenis bidang miring. Ujung pahat dan pisau yang berbeda ketinggian permukaannya bisa memudahkan manusia untuk memotong dan membelah benda dengan menggunakan gaya yang lebih kecil. Seperti yang sudah dijelaskan, sepeda adalah salah satu alat yang menggunakan pesawat sederhana roda berporos, yaitu pada roda gigi dan ban pada sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos
untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Jadi, itulah penjelasan dari usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.